السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن صار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحكمة بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan ayat-ayat Allah Azza wa Jal yang terdapat di dalam suratul Mujadilah. Dan ayat yang terakhir yang kita jelaskan berkaitan dengan salah satu bahagian dari ajaran Islam yang sangat penting, yaitu al-hubbu fillahi wal-bughdhu fillah, mencintai karena Allah dan juga membenci karena Allah. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pengikat terkuat atas keimanan seseorang, yaitu ketika ia sudah mampu berada pada level mencintai sesuatu karena Allah dan membenci karena Allah. Dan telah disebutkan di akhir ayat suratul Mujadilah bahwa tidak mungkin berkumpul pada diri seorang mukmin yang mengaku sebagai orang beriman mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, tidak mungkin terkumpul pada diri seorang mukmin membenci sesuatu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan penjelasan ayat tersebut kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing, bagaimana penyikapan kita terhadap hal-hal yang dicintai oleh Allah. Demikian pula bagaimana sikap kita terhadap hal-hal yang dibenci oleh Allah. Apakah cinta dan benci kita telah sejalan dengan apa yang dicintai dan dibenci oleh Allah atau tidak? Kita bersyukur kepada Allah jika kita telah mampu menyesuaikan dan menselaraskan cinta dan benci kita dengan cinta dan bencinya Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan pada surah yang berikutnya, yaitu suratul Hasyr. Suratul Hasyr ini merupakan surah yang masuk kategori surah Madaniyah berdasarkan kesepakatan para ahli tafsir. Dan seperti yang sering kita sampaikan bahwa surah Madaniyah itu adalah surah yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berhijrah ke Madinah. Jadi surah Makkiyah itu yang turun sebelum hijrah dimanapun turunnya ayat tersebut. Sedangkan surah Madaniyah itu adalah surah yang turun atau ayat yang turun setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Dimanapun ayat itu turun, meskipun misalnya ayat itu turun di Mekah,
tetapi dia turun setelah hijrahnya Nabi, maka ayat tersebut dikatakan sebagai ayat Madaniyah. Dan suratul Hasyr sebagaimana juga sebahagian surah-surah yang lain itu terkadang memiliki lebih dari satu nama. Suratul Taubah misalnya juga dikenal dengan suratul Fadhihah. Beberapa surat dalam Al-Quran itu memiliki beberapa nama. Suratul Fatihah juga memiliki beberapa nama. Dan hal yang sama juga kita dapati pada suratul Hasyr, di mana suratul Hasyr ini juga dikenal dengan suratul Bani Nadhir. Suratul Bani Nadhir. Bani Nadhir ini adalah salah satu kabilah Yahudi yang bermukim di Madinah, yang mendiami kota Madinah. Jadi ada beberapa suku Yahudi itu menempati atau bermukim di kota Madinah selama beberapa waktu lamanya. Ada namanya Banu Nadhir, kemudian ada Banu Quraidah, kemudian ada Banu Quwainunqar. Dan mereka berada di Madinah sesungguhnya dengan tujuan untuk menunggu datangnya seorang nabi. Karena di dalam kitab-kitab mereka telah disebutkan bahwa akan ada nabi yang terakhir. Dan disebutkan ciri-ciri tempat munculnya nabi tersebut. Dan mereka menilai kota Madinah lah yang paling mendekati ciri-ciri itu. Sehingga mereka berkumpul di Madinah menunggu datangnya seorang nabi. Dengan harapan bahwa nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi yang terakhir itu berasal dari kalangan Yahudi. Tetapi apa yang terjadi setelah Allah mengutus nabi yang terakhir, yaitu nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau bukan dari Yahudi tetapi beliau adalah orang Arab. Sehingga inilah yang menjadi penghalang terbesar orang-orang Yahudi pada waktu itu enggan untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun pada hakikatnya mereka mengetahui bahwa Nabi Allah Muhammad itu benar-benar utusan Allah dengan beraneka ragam ciri-ciri seorang nabi yang disebutkan di dalam kitab mereka, dan itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bahwasanya orang-orang yang telah diberi kitab oleh Allah dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani, mereka sesungguhnya mengenal, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal, mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Tetapi sekali lagi, karena sifat hasad, sifat ketidakrelaan nikmat kenabian itu diberikan kepada orang-orang Arab, itulah yang menghalangi mereka untuk memeluk agama Islam. Dan ayat ini, yaitu ayat yang mengawali suratul Hasyr, kemudian juga ayat yang selanjutnya, ini termasuk dalam kategori ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul. Jadi ada sebab turunnya. Jadi kalau dilihat dari sisi ini, ayat-ayat Al-Quran itu terbagi dua. Ada yang diistilahkan oleh para ulama dengan ibtidai, dan ada ayat yang diistilahkan dengan sababi. Ibtidai itu adalah ayat-ayat yang turun tanpa dilatar belakangi oleh sebab yang khusus. Dan itu yang lebih dominan dalam Al-Quran. Sedangkan ayat-ayat sababi itu adalah ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilatar belakangi oleh sebab yang khusus. Nah, di dalam penjelasan berkaitan dengan asbabun nuzul, berkaitan dengan asbabun nuzul, ayat ini dijelaskan bahwa setelah terjadinya perang Badar dan kaum muslimin meraih kemenangan yang sangat gemilang di perang Badar, maka saat itu mulailah terlihat kekuatan kaum muslimin oleh kalangan lain dari Yahudi, demikian pula oleh orang-orang musyrik. Mereka akhirnya
mengetahui bahwa kaum muslimin sudah menjadi kekuatan baru di Jazirah Arabia. Sehingga beberapa kabilah dari Yahudi atau kabilah dari Yahudi, termasuk di dalamnya adalah Banu Nadir, itu mengikat perjanjian dengan Nabi SAW untuk tidak saling memerangi. Jadi ada perjanjian di antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Tetapi ketika Nabi SAW pergi ke tempat mereka, ke tempat Bani Nadir untuk suatu urusan, mereka menyambut secara lahiriah, menyambut dengan sambutan yang baik. Tetapi mereka menyembunyikan rencana yang sangat jahat. Di mana ketika di hadapan Nabi mereka sangat ramah, menyambut dengan sambutan yang sangat baik. Tetapi ketika mereka kembali kepada sesama mereka, kembali kepada teman-teman mereka, justru mereka menawarkan siapa di antara Yahudi ini yang siap membunuh Rasulullah dengan cara menjatuhkan benda yang keras dari atas supaya menimpa kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu orang di antara mereka yang ingin melakukan hal tersebut, yang bersedia untuk mengeksekusi. Tapi sempat diingatkan oleh yang lain bahwa jangan lakukan, jangan rencanakan itu, karena pasti akan diketahui oleh Nabi Allah Muhammad SAW melalui wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Tetapi arahan itu tidak dipedulikan dan akhirnya tetap ingin membunuh Rasulullah SAW. Dan betul sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa akan ada dari orang Yahudi yang merencanakan pembunuhan kepada beliau. Pembunuhan secara sembunyi-sembunyi kepada beliau. Dan akhirnya Nabi dan para sahabat bersegera balik ke Madinah, dan sesampai di kota Madinah beliau mengutus utusan agar orang-orang Yahudi yaitu Bani Nadir meninggalkan rumah-rumah mereka. Mereka diusir dari rumah-rumah mereka disebabkan oleh pengkhianatan atas perjanjian yang mereka lakukan. Jadi ini memang sesuatu yang sudah terjadi sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi, bahwa orang Yahudi itu memang mudah di dalam mengkhianati suatu perjanjian. Dan Nabi SAW meskipun mengetahui bahwa mereka adalah suatu kaum yang mudah mengkhianati perjanjian, tapi Nabi sendiri tidak pernah mengkhianati perjanjian dengan mereka. Yang selalu lebih dulu melakukan pengkhianatan itu adalah mereka. Maka diusirlah mereka dari kota Madinah. Meskipun sempat ada tawaran dari pemimpin kaum munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul bahwa jangan tinggalkan Madinah, kami siap membela kalian. Tetapi ternyata setelah tiba waktunya untuk diusir, orang-orang munafik itu tidak satupun yang membela mereka. Hanya mereka meninggalkan rumah-rumah mereka, dan Nabi SAW memperkenankan untuk membawa sebahagian kebutuhan-kebutuhan mereka yang bisa dimuat di atas unta. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan membawa harta mereka yang akan mereka tinggalkan. Itu adalah kisah yang melatar belakangi turunnya daripada ayat ini. Jadi di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengawali sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala membuka surah ini dengan mengabarkan bahwa semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi itu semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan dari segala bentuk keyakinan atau penisbatan kepadanya yang tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Dan ini termasuk di dalam surah yang diistilahkan dalam ilmu Al-Quran itu adalah Al-Musabbihat. Surah-surah dalam Al-Quran yang diawali dengan sabbaha atau yusabbihu.
Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berhak untuk selalu disucikan karena Allah Subhanahu wa taala pemilik al-asmaul husna, nama-nama yang sempurna, dan setiap nama Allah itu mengandung di dalamnya sifat Allah Azza wa Jalla, dan sifat Allah itu adalah sifat yang sempurna. Di sini yang disebutkan adalah Al-Aziz Al-Hakim, yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Al-Aziz itu adalah yang tidak ada yang bisa mengalahkannya. Itu diantara makna Al-Aziz. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu al-Aziz alladzi qad qahara kulla syai'. Allah yang menguasai segala sesuatu. Fala yamtani'u alaihi syai' wa la yasta'si alaihi musta'si. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika, ini di antara makna Al-Aziz, Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki sesuatu, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendaknya. Dan tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nanti berkaitan dengan terusirnya orang-orang Yahudi dari kota Madinah. Dalam hal ini adalah Banu Nadhir. Itu sesuatu yang dalam kalkulasi logika manusia sepertinya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena mereka adalah kaum yang sangat kuat. Orang Yahudi di Madinah itu memiliki benteng-benteng yang sangat kuat, sehingga tidak masuk akal kalau kemudian mereka terusir. Tapi dari ayat yang pertama, di mana di situ Allah menyebutkan wa huwal azizul hakim, maka tidak ada yang mustahil jika Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki sesuatu. Karena siapapun dia, sekuat apapun dia, pada hakikatnya dia adalah makhluk Allah yang berada dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Hakim, yang maha bijaksana, yang setiap ketetapannya itu memiliki hikmah, baik dalam ketetapan-ketetapan yang bersifat syar'iyah seperti ketetapan-ketetapan dalam agama berupa perintah dan larangan, demikian pula dalam hal sunnah kauniyah, dalam hal perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla takdirkan untuk berlaku di permukaan bumi ini. Itu juga pasti selalu ada hikmah yang menyertainya. Dan di antara yang menunjukkan hikmah Allah Azza wa Jalla, wa min dzalika nasrullahi li rasulih sallallahu alaihi wasallam ala alladziina kafaru min ahlil kitab. Di antara hikmah yang nampak dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim itu adalah pertolongan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jelas adalah terjadi dan di dalamnya mengandung banyak hikmah. Wa kana ikhrajuhum minna awwalu hasyrin wa jala'in. Dan apa yang terjadi pada Banu Nadhir, dikeluarkannya mereka dari rumah-rumah mereka, itu adalah tindakan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan seseorang. Dan perlu diingat dan digarisbawahi bahwa mereka itu dikeluarkan dari rumah-rumah mereka, mereka itu diusir dari rumah-rumah mereka bukan tanpa sebab. Sehingga jangan sampai kemudian atau kita terkadang butuh untuk memberikan jawaban atas sebahagian tuduhan yang diarahkan kepada kaum muslimin termasuk kepada Rasulullah SAW. Bahwa mereka diusir itu karena ulah dan perbuatan mereka sendiri. Ketika mereka adil, mereka tidak berkhianat, maka mereka diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Tapi karena pengkhianatan mereka, akhirnya mereka diusir oleh Allah Azza wa Jalla melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi itu adalah li awwalil hasyar. Ya, ini adalah tindakan mengusir yang pertama. Dan mereka menuju ke Khaybar. Orang-orang Yahudi Banu Nadir ini menuju ke Khaybar. Dan nanti juga di Khaybar pada akhirnya akan diusir juga pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena juga melakukan pengkhianatan, melakukan rencana pembunuhan secara sembunyi-sembunyi ketika itu kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, orang-orang Yahudi, ya, kalau kita melihat bagaimana keberadaan mereka di zaman Rasulullah dan juga di zaman para sahabat, itu kurang lebih sama dengan keberadaan orang-orang Yahudi di berbagai tempat, ya, di mana terkadang menimbulkan masalah di tempat itu. Dan itulah sesungguhnya kenapa kemudian dari luar Islam, dari kalangan penguasa-penguasa dari Nasrani dan yang lainnya itu merasa terusik dengan keberadaan mereka, dan mereka akhirnya menghendaki agar mereka dibuatkan tempat yang khusus supaya mereka berkumpul di tempat itu, dan akhirnya dipilihlah negara Palestina, ya. Tapi pada hakikatnya Palestina adalah milik kaum muslimin, sehingga terjadi konflik yang hingga saat ini masih terus berlangsung. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, memberikan kebaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jamaah rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan sabbah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Jadi semua makhluk yang ada di bumi dan yang ada di langit itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bahagian dari apa yang Allah sebutkan di ayat yang lain, bahwa tidak ada yang Allah ciptakan yang sia-sia. Kenapa? Karena mereka semua itu bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk hewan, ya, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebutkan secara khusus bahwa mereka bertasbih, dan ada yang disebutkan secara umum. Gunung-gunung, sebagaimana ketika Allah menceritakan tentang Nabi Daud, ya, disebutkan bahwa gunung-gunung bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kita tidak mengerti bahasa mereka, kita tidak memahami, ya, sehingga kita tidak menyadari kalau makhluk-makhluk Allah tersebut sedang bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Huwal ladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Ini ayat yang menceritakan apa yang kita telah sebutkan sebagiannya, bahwa inilah merupakan pengusiran pertama yang terjadi di Madinah. Dan tadi sudah kita sampaikan bahwa penyebabnya adalah pengkhianatan atas perjanjian. Yang menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa di antara amalan yang penting untuk selalu kita amalkan, ya, yaitu memperbanyak bertasbih kepada Allah, memperbanyak bertahmid, memperbanyak bertakbir kepada Allah Azza wa Jalla, baik itu di tempat-tempat yang khusus yang ada dalilnya bahwa kita diperintahkan di situ untuk bertasbih, seperti setelah kita salat, kemudian sebelum kita tidur, atau di tempat lain yang secara umum, ya, di mana memang yang namanya lafaz-lafaz zikir ini tidak ditetapkan secara khusus waktunya, dan juga tidak ditetapkan secara khusus tempatnya, kecuali memang di tempat-tempat tertentu yang di sana tidak kita dapatkan ada contoh dari Nabi SAW bahwa beliau mengkhususkan tempat itu sebagai tempat untuk berzikir, ya, maka kita tidak berzikir di tempat-tempat seperti itu. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.